Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang overloading dan override. Apa sih beda overloading dan override? Override ya. Jadi kalau overloading itu suatu kelas mempunyai nama metode yang sama antara satu dengan yang lainnya. Namun yang membedakannya adalah parameternya. Nah, sedangkan override, overriding atau overriding antara kelas parent dan child itu mempunyai nama metode yang sama. Itu dikatakan override. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba jelaskan melalui kode ya, antara overloading dan override. Misalkan saya akan membuat sebuah kelas persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, di dalam kelas persegi panjang terdapat metode ya. Misalkan metodenya adalah hitung. Parameter masukannya adalah panjang ya, panjang, namun tipenya adalah integer. Kemudian lebar ya, lebar, tipenya integer, dan pengembaliannya juga integer misalkan ya. Kemudian dia akan mereturn panjang dikali lebar ya, lebar. Nah, di sini metode pertamanya saya punya nama metodenya hitung dengan parameter masukan, panjang tipenya integer, lebar tipenya integer. Nah, kemudian pada metode yang kedua, saya mempunyai nama yang sama juga, hitung. Namun yang membedakan di sini panjangnya tipenya adalah double. Kemudian lebar tipenya double. Kemudian dia akan mengembalikan double juga misalnya. Return panjang kali lebar. Nah, inilah yang dinamakan overloading ya. Nama metodenya sama di dalam satu kelas, namun parameternya berbeda. Oke. Oh, ini kurang ya, kurang besar. Nah, ya, ini ya, double lah. Tipenya double, lebar juga double ya. Kemudian pada kelas main saya akan create objek ya, misalkan P sama dengan persegi panjang. Kemudian saya akan tampilkan ya, hasil luas persegi panjang. Persegi panjang. $P Nah, ini ya, $P hitung misalkan ini yang tipenya integer. 2,4 misalkan. Nah, ketika saya run, maka dia akan mengacu kepada parameter masukannya yaitu integer. Kalau ini ya, panjangnya integer, lebarnya juga integer. Maka dia akan mengeksekusi function atau metode yang menghitung masukannya adalah integer. Nah, ini 8 ya, 8. Nah, kalau misalkan ini saya buat double 2, misalkan 3, sementara ini 4,5 misalkan ya, 4,5. Nah, ini kan double nih. Nah, maka dia akan mengacu kepada metode double. Nah, ini 10,35. Artinya dia mengacu yang ini. Kalau yang tadi yang ini, yang sekarang yang ini. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Atau misalkan saya punya fun hitung juga ya, fun hitung. Namun dia tipenya misalkan integer. Namun jumlah parameternya lebih banyak misalkan. Itu boleh. Misalkan panjang sama-sama integer nih. Panjangnya integer. Kemudian lebar integer juga misalkan ya. Lebar integer. Nah, kemudian ini tinggi misalkan ya. Tinggi integer. Nah, ini jumlahnya 3, sementara ini 2. Nah, kalau dia sama, nah itu yang nggak boleh. Misalkan ini sama-sama 2 dengan tipe data yang sama, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia bakal bingung. Pilih metode yang ini atau metode yang ini. Namun kalau misalkan ternyata walaupun ininya sama-sama integer, kemudian ininya tipe datanya misalkan integer juga, jumlahnya 3, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah tipe datanya sama.
di sini jumlahnya 2, di sini 2, tipe datanya juga 2. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau dia berbeda, misalkan ini 2, ini 3, itu nggak masalah. Contohnya misalkan di sini tinggi ya, tinggi, saya masukin tinggi, integer misalkan ya. Integer misalkan. Kemudian dia kembalikan integer. Return panjang kali lebar kali tinggi ya, kali tinggi. Nah, ini nggak masalah, karena jumlahnya 3. Walaupun tipe datanya sama-sama integer nih. Ketika saya panggil, misalkan hasil, hitung 2, 5, kemudian 6. Maka dia akan menghasilkan sebuah rumusan panjang kali lebar kali tinggi. Atau volume ya, volume 60 hasilnya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan sama-sama 2 ini boleh ya, boleh nih. Namun misalkan yang lebarnya tipenya double, nah itu boleh. Asalkan tidak boleh yang sama gitu. Nah, ini boleh nih, seperti ini boleh. Inilah dinamakan overloading. Ini nggak masalah. Ini misalkan 3 misalkan. Nah, ini nggak masalah seperti ini. Dia parameternya sama-sama 2, namun yang membedakan di lebar. Kalau yang ini integer, kalau yang ini double. Nah, ini nggak masalah. Nah, inilah yang dinamakan overloading ya. Jadi nama metode yang sama dalam satu kelas. Ya. Namun yang membedakannya adalah parameter. Bisa jumlah parameternya sama atau berbeda. Namun tidak boleh sama. Kalau sama dia bakal bingung kira-kira pilih yang mana ya, error kan. Oke, ini penjelasan tentang overloading. Nah, saya akan jelaskan tentang materi tentang overriding. Overriding itu apa sih? Oke. Jadi overriding itu nama metodenya antara kelas si parent dengan kelas si child itu sama, namanya sama. Contoh, saya punya kelas, ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus. Misalkan saya punya kelas balok ya, balok misalkan ya, balok. Balok. Kemudian ini saya hapus saja ya, saya hapus. Saya punya konstruktor. Misalkan ini var P aja, P ya, P integer. P integer, var L integer, kemudian var T ya, integer. Kemudian saya punya konstruktor panjang integer, lebar, ini belum tinggi ya, sorry, panjang sama lebar ya. Misalkan lebar, ini tipenya integer. Dia akan melakukan set pada variabel P dan L ya. P sama dengan panjang, L sama dengan lebar. Seperti ini ya. Kemudian saya punya metode misalkan display ya, display dia menampilkan panjang $P, kemudian lebar $L. Nah, ini ya, dia menampilkan panjang dan lebar misalkan. Kemudian saya punya kelas balok ya. Kemudian di sini dia merupakan child ya dari persegi panjang. Nah, ini saya kasih open ya, open. Nah, kemudian di sini saya punya konstruktor, saya punya variabel tinggi ya. T lah misalkan tinggi, integer. Kemudian saya punya konstruktor panjang, integer,
lebar, integer, dan tinggi ya. Tinggi, integer. Dia merupakan super dari panjang, lebar. Ya. Kemudian saya set T sama dengan tinggi. Tinggi. Nah, pada kelas persegi panjang, saya punya metode yang sama dengan kelas parent-nya. Misalkan display ya. Display. Inline. Nah, ini misalkan dia menampilkan panjang ya. Panjang, $P. Ini saya samain aja ya. Ini ya panjang lebar. Tinggal saya tambahkan tinggi ya. Saya kopas. Saya tambahkan tinggi. T ya di sini ya. Nah, di sini ada tanda merah. Nah, ini artinya kita harus menambahkan override di sini. Tinggal add override ya. Kemudian di kelas si parent itu jangan lupa kita tambahkan open di sini. Tambahkan open di sini ya. Nah, open. Nah, makanya dia nggak error ya, karena sudah saya tambahkan akses ininya open. Nanti kita akan belajar tentang akses modifier ya. Ada private, ada protect, dan sebagainya. Nah, kalau mau protect ya silakan. Misalkan apa sih bedanya? Nanti kita akan belajar lebih detail. Apa sih beda protect, kemudian open, dan sebagainya. Ini misalkan protect ya, di protected artinya di protect ya. Terus saya open aja dulu ya, open. Nah, ini metodenya sama nih, sama-sama display antara kelas si parent dengan si balok. Nah, ketika saya create objeknya, misalkan var B ya, balok nih. Balok, ininya misalkan 157 misalkan. Ketika saya panggil metode display, ya display ya, display, maka yang dipanggil adalah pada kelas balok ini, kelas si turunannya. Ya ini ya, display yang ini tampilkannya. Nah, kalau misalkan mau yang ini, maka dia akan manggil ke kelas si parent-nya. Contoh misalkan ya, yang saya run-nya ini misalkan kelas si A misalkan ya. A sama dengan persegi panjang. A titik display. Nah, display yang ini, dia akan memanggil yang ini. Panjang lebar ini. Oh, belum saya masukkan ya nilainya ya. 1, 2, misalkan. Bentar, ini display masukannya. Oh, ininya belum saya tambahkan ya. 1 sama 2. Misalkan. Maka yang dihasilkan adalah display pada kelas si parent. Kalau ini. Nah, ini. Nah, yang ini. Display yang ini. Panjang lebar. Nah, beda kalau misalkan kita balok ya. Balok. Kalau balok. 1, 2, 3 misalkan. B display. Nah, dia akan memanggil metode punya dia sendiri yang ini. Panjang lebar tinggi. Nah, itu. Nah, ini ya, seperti ini. Bisa lagi ya, misalkan saya punya kelas ini misalkan pada kelas parent ya. Display 1 ya, display 1. Print misalkan hello ya, hello. Hello misalkan. Nah, ini bisa kita panggil apa namanya tuh kelas si anaknya itu memanggil si metode ya, metode parent-nya itu bisa. B.display 1 itu bisa. Bisa. Nah, hello itu bisa. Nah, namun kalau misalkan nama metodenya sama, yang bisa dipanggil adalah metode pada kelas anak tersebut. Contohnya gini ya, display. Nah, kalau yang kelas yang ini nggak dipanggil sama dia. Yang dipanggil yang ini gitu. Nah, itulah pengertian override dan overriding ya. Override dan overriding. Nah, silakan dicoba ya. Dicoba.
Nah, adanya display dan display 1. Nah, kalau display 1 ya berada pada kelas si parent. Nah, kalau yang ini berarti dia manggil pada kelas punyanya dia sendiri. Nah, silakan dicoba dan dipraktikkan antara overloading dan override. Saya ulangi lagi ya. Kalau overloading itu mempunyai nama yang sama pada kelas yang sama, namun yang membedakannya adalah parameter masukannya. Nah, kalau misalkan jumlahnya berbeda, misalkannya itu nggak masalah. Atau misalkan tipe datanya walaupun jumlahnya sama nih, jumlah masukannya sama, namun tipe datanya berbeda itu nggak masalah. Kalau ini ya, kalau overloading ya nggak masalah. Nah, tapi kalau dia sama yang jadi masalah. Nah, kalau override dia akan memanggil pada kelas si induknya, kelas si childnya, kelas childnya. Nah, kalau mau memanggil kelas induknya berarti kita harus meng-create si objek induknya. Nah, nanti materi selanjutnya kita akan belajar tentang access modifier ya. Access modifier itu apa sih? Apa sih protected dan sebagainya. Ya, silakan dicoba dan dipraktekkan overloading dan override ya.